Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya dalam belajar. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya, ibu akan melakukan absensi. Boleh dicek teman-teman kirinya siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, bagus sekali untuk di kelas ini. Sekarang udah siap semua ya untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai bab 3, lihat sekitar, dengan tema lalu lintas. Adapun untuk tujuan pembelajaran pertama kita yaitu melalui kegiatan membaca teks cerita awas, peserta didik dapat mengidentifikasi kata-kata baru dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks cerita awas, peserta didik dapat memasangkan kalimat menggunakan kosakata berkawalan bulat dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan arah suatu tempat dengan jelas dan tepat. Lalu yang keempat, melalui kegiatan menanggapi cerita, peserta didik dapat mengemukakan pendapat terhadap kejadian dalam cerita menggunakan struktur argumentasi dengan tepat. Baik, ibu ada pertanyaan. Apa yang kalian lakukan jika melihat lampu merah menyala saat menyeberang? Ya, berhenti. Jika kalian melihat lampu merah, itu artinya kalian dilarang menyeberang karena ada kendaraan yang masih melaju. Baik, selain kita harus mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, kita juga harus menaati rambu-rambu lalu lintas supaya semuanya dapat berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Gambar-gambar di samping ini disebut rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan juga petunjuk bagi pengguna jalan. Pernahkah kalian melihat salah satu di antara bentuk tanda rambu lalu lintas di samping ini? Iya, pasti pernah ya. Baik, bisa kalian perhatikan ya gambar-gambar rambu lalu lintas samping ini. Apakah kalian menemukan kesamaannya? Ya, betul. Mereka memiliki dua bentuk lingkaran yang sama. Jika kalian bisa menemukan kesamaannya, dapatkah kalian menemukan perbedaannya juga? Ya, betul. Perbedaannya itu ada di warna dasar, ada di bentuknya, dan juga di artinya dari setiap rambu lalu lintas. Lalu, dapatkah kalian menduga artinya dari masing-masing rambu lalu lintas di samping ini? Ya, betul. Untuk yang berbentuk lingkaran, dia merupakan tanda larangan di mana mobil dilarang melintas, atau bisa kalian temukan juga dengan dilarang parkir, dan sebagainya. Baik, bisa kalian perhatikan gambar di samping, dia berbentuk persegi, berwarna biru, lambang, huruf atau angka, dan kata-kata petik. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau penunjuk lokasi. Misalnya, petunjuk untuk menyeberang bagi pengguna pejalan kaki atau tempat membuang sampah. Selanjutnya yaitu warna merah. Warna dasarnya putih dengan lingkaran merah, huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan, misalnya dilarang parkir, dilarang belok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tinggi, atau larangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kuning. Berbentuk ketupat, warna dasar kuning dengan lambang, tulisan, atau gambar berwarna hitam. Rambu lalu lintas ini bersifat peringatan, misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, dan peringatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu hijau. Memiliki bentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, dan huruf atau angka putih. Rambu ini berisi informasi, misalnya informasi arah, jurusan, atau lokasi fasilitas umum lainnya. Selanjutnya yaitu putih, biasanya berbentuk bulat, berwarna dasar putih, tulisan putih dengan garis luar berwarna hitam. Rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan. Misalnya, larangan melebihi kecepatan maksimum. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan membaca. Di sini ada semua cerita bacaan yang berjudul awas. Kalian bisa menyimak dan dengarkan baik-baik. Lalu kalian bisa perhatikan kata yang disoroti berwarna kuning dalam teks bacaan tersebut. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas berwarna kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, bunyi klakson mengotakkan telinga. Dia sangat terkejut, tapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tapi ia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa, seorang ibu berkata kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana masih lampu hijau. Berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor itu dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang, dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Baik, untuk kata-katanya itu yang disoroti berwarna kuning bisa kalian perhatikan di sini, yaitu ada kata sigap, helm, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, dan mengerem. Di sini bisa diperhatikan bahwa Rudi membunyikan bel sepedanya, berarti Bang Kantor itu membunyikan klakson pada sepeda motornya. Paham ya? Lalu yang kedua yaitu soalnya nelayan pendayung sampan. Rudi titik-titik sepeda. Kira-kira apa ya untuk melengkapi pertanyaan tersebut? Ya, jika nelayan itu pendayung sampan, maka Rudi adalah mengayuh sepeda. Baik, yang selanjutnya kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bahan diskusi bersama teman-teman. Jadi selanjutnya, diskusikanlah kembali cerita berjudul Awas bersama teman-teman kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bahan diskusi. Yaitu pertanyaan pertama, di mana Rudi berada? Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Lalu pertanyaan selanjutnya bisa kalian diskusikan bersama teman-teman dan dapat dipresentasikan kembali. Dan sampai di sini, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini? Baik, tidak ada, berarti sudah paham semua mengenai materi hari ini? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, bisa kita simpulkan ya, materi apa saja yang kita peroleh hari ini? Ada yang masih ingat? Ya, hari ini kita belajar mengenai rambu lalu lintas. Ada warna merah, biru, putih, hijau, dan juga kuning. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dengan baik dan dapat diterapkan dalam sehari-hari juga. Kita jadi bisa mengerti mengenai arti, warna dasar, dan makna dari setiap rambu lalu lintas yang ada. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian atas antusiasmenya dan semangatnya dalam belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.